Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan David Hanazri dari Prodi Ilmu Pemerintahan NIM E10312210039. Kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah Pancasila dan hubungannya dengan pemerintahan. Awal mula sejarah Pancasila. Pancasila diperkenalkan pada masa Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karya sastra juga mengalami perkembangan sangat pesat, yang dimana yang terkenal ialah Kitab Negara Kertanegara. Dan di samping itu juga kitab lain yang penting adalah Sutasoma yang dikarangan oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma ini memuat kata-kata yang sering menjadi semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga kitab Sutasoma ini menjelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 5 poin, yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong, dan dilarang minuman keras. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan BPUPKI tanggal 29 April 1946. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertujuan untuk membahas hal berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara di sidang BPUPKI yang menjadi awal sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Di sidang BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widiyondiningrat dengan 33 pembicara pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Soekarno, 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI yang pertama ini, Soekarno mengusulkan dasar negara terdiri dari 5 poin yang kemudian dinamakan dengan Pancasila, yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan pri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Hasil usulan dari Soekarno pada sidang BPUPKI tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil, yaitu dibentuk oleh BPUPKI yang terdiri dari Panitia 9. Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, sejarah Pancasila yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja menjadi perubahan sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta pada sidang PPKI. Sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana menjadi pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghapusan 9 kata dari sila pertama tersebut sering menjadi isu yang kontroversial pada saat itu, bahkan hingga kini. Dan bagaimana hubungannya dengan pemerintahan? Yang pertama, di sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila pada dasarnya sama dengan prinsip negara demokrasi kapitalisme barat, bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.
Artinya, kekuasaan yang dijalankan pemerintahan harus menjalankan kedaulatan atau hukum yang dibuat wakil-wakil rakyat dalam kekuasaan Tias Politica oleh Montesquieu, yaitu pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan yang demokratis. Pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dalam Pancasila menegaskan pentingnya sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana kebijakan dan keputusan negara diambil melalui proses musyawarah dan mufakat di antara pemerintah dan juga rakyat. Yang ketiga, pemerintahan menjadi negara yang menjunjung tinggi hukum. Pemikiran negara Indonesia pada satu sisi berkiblat pada Barat, dan sisi lain mengacu pada nilai-nilai kultural dari Indonesia asli. Pemikiran negara hukum inilah yang kemudian mendorong pembangunan model negara hukum versi Indonesia, yaitu negara hukum berdasarkan Pancasila, yang memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum. Pancasila merupakan falsafah dasar negara dan ideologi terbuka, juga sumber pencerahan, sumber inspirasi, dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sesuai dengan pendapat Daniel S. Leff, maka negara hukum Pancasila menjadi paham negara terbatas di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaan yang akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum. Konsep negara hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum formil dan material karena selain menggunakan undang-undang juga menekankan adanya pemenuhan nilai-nilai hukum. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang juga menjadi nilai dasar setiap produk hukum. Dan konsep negara hukum Pancasila itu harus mampu menjadi sarana dan tempat yang nyaman bagi kehidupan bangsa Indonesia. Negara hukum Indonesia merupakan perpaduan tiga unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemerintahan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.